Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Vivo Y12 tombol power yang bermasalah ataupun rusak. Ini sudah kita bongkar untuk kopernya. Jadi teman-teman bisa cek di playlist cara bongkar koper Vivo Y12. Di sana ada sudah kita tutorialkan bagaimana cara membongkar koper ini seperti itu. Jadi sekarang kita langsung masuk di bagaimana cara mengatasi Vivo yang tombol powernya bermasalah seperti ini. Biasanya mungkin karena kecerobohan pemakaian, mungkin kita tusuk menggunakan kunci motor ataupun kunci mobil atau benda yang tajam. Tombolnya ini jebol, jadi sehingga merusak di bagian tombol fleksibel bagian dalam seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita hanya ganti saja tombol fleksibelnya ini, kemudian dengan menggunakan alat obeng saja seperti itu, tidak menggunakan solder ataupun blower yang lainnya. Ini setelah kita bongkar seperti ini, jadi selanjutnya kita gunakan adalah obeng plus saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada handphone di rumah, punya keluarga kita, kakak, adik, ataupun adik, saudara, sepupu, itu mungkin banyak handphone. Jadi sebelum handphonenya rusak, kita harus sediakan obeng, meskipun yang biasa saja ataupun yang murah, kita sudah siap. Jadi kalau sewaktu-waktu seperti ini, misalnya tombolnya macet, rusak, jadi kita bisa beli di online ataupun tidak bisa ngecas, ataupun suaranya tidak ada, nada dering, ataupun suara kita tidak bisa terkirim. Jadi kita sudah ada obeng. Ini peralatan wajib yang kita punya selain solder ataupun blower. Jadi kalau untuk kita yang sebagai pemakaian saja, obeng ini sudah cukup saja untuk memperbaiki handphone kita yang rusak. Jadi kalau misalnya sistem ganti, misalnya ini ganti fleksibel on off, bisa kita gunakan obeng ini. Ganti tidak bisa ngecas, bisa gunakan obeng ini juga. Tidak suara dering tidak ada, bisa gunakan obeng ini juga. Jadi kalau suara tidak bisa didengar oleh orang, bisa gunakan ini. Ataupun misalnya ampun masuk air, jadi kita harus bongkar ini semua, kita harus gunakan obeng ini juga. Jadi banyak fungsi untuk obeng untuk memperbaiki handphone yang kita punya. Jadi tidak mesti harus seorang teknisi, tidak mesti harus paham elektronik, tidak mesti kursus elektronik. Sebagai pemakai kita harus bisa memperbaiki handphone kita sendiri. Di luar misalnya rusak IC, nah itu yang kita tidak bisa, kita serahkan kepada yang ahlinya ataupun tukang servis handphone. Jadi kalau untuk sistem ganti fleksibel, ganti LCD, ganti baterai, ganti speaker cas, ataupun ganti colokan cas, ataupun ganti speaker musik, ganti mic, kita bisa gunakan obeng saja, kita perbaiki sendiri dengan channel YouTube Bang Dery Tutorial. Saya kira sudah ada semua. Jadi kita update terus untuk setiap handphone. Jadi setiap handphone yang baru, kalau misalnya ada tema, kita bikin tutorial seperti itu, bagaimana cara mengatasi handphone kita sendiri, mudah dan menggunakan alat yang sederhana. Jadi sekarang kita tutorialkan bagaimana cara mengganti fleksibel cas. Nah, ini fleksibel cas bisa juga rusak karena tombol luarnya saja yang rusak, jadi tidak bisa ditekan. Mungkin ini saja yang kita harus ganti. Jadi bisa kita gunakan karet untuk darurat, misalnya ini lepas, colokan, bisa gunakan juga bekas tombol yang lain, bekas tombol keypad handphone yang biasa kita potong, handphone jadul kita potong, kita tempelkan. Itu mudahnya biasanya kita gunakan karet saja, karet gelang, kita potong seukuran tombol luar ini saja bisa kita gunakan. Biasanya itu sering di handphone Samsung gitu. Dia bukan sistem fleksibel seperti ini, tapi model switch. Nah, model switch itu karena ininya rusak, karetnya rusak untuk tombolnya, bisa kita akali tadi dengan cara mengganti karet yang di kopornya itu pun, di casingnya ini kita ganti dengan karet biasa. Nah, ini seperti ini. Biasanya kalau untuk Samsung, karet bagian dalam ini bantalannya yang rusak, tapi bagian dalamnya ini tidak rusak seperti itu. Lain hal misalnya sudah jebol, tombolnya sudah hilang, masih tetap digunakan, itu merusak di bagian dalam ini. Ini juga bisa kita ganti dengan tombol-tombol handphone lain, asal satu jenis, misalnya Vivo, kita beli yang Vivo yang lain bisa, tapi kita bisa ambil tombolnya saja seperti itu. Kita ambil tombolnya saja, itu kita harus lepas menggunakan solder. Jadi agak repot sedikit kalau misalnya bukan seorang teknisi, mungkin cara menggunakan solder, cara timah itu agak repot. Jadi mendingan kita ganti satu set ini saja. Jadi volume atas bawah,
kemudian tombol power dia menjadi satu di fleksibel, jadi mudah sekali, kita tinggal copot ganti yang baru seperti itu. Jadi murah, mudah tanpa alat yang canggih, jadi kita bisa perbaiki sendiri. Ataupun juga misalnya handphonenya ini sudah lepas tapi dia kita hidupkan langsung masuk recovery. Nah biasanya nih tombol volumenya yang macet seperti itu perusak, bisa kita copot saja, bisa misalnya ini yang kepencet otomatis kepencet ini kan bisa kita tekan, jadi bisa membalik, ada spailing gitu, jadi ada bunyi seperti itu. Nah ini masih bagus berarti. Jadi kalau misalnya dia tidak sudah nempel, misalnya on off nya sudah nempel, ketekan tidak bisa balik, bisa misalnya kita hidupin ini tombol volumenya ketekan, otomatis tertekan, jadi sewaktu kita menghidupkan power otomatis dia masuk recovery. Nah itu biasanya mungkin karena kegencet tombolnya ini kekerasan, mungkin kita mencetnya sehingga dia merusak tombol bagian dalam. Nah untuk mengatasnya bisa kita ganti fleksibel, tapi untuk darurat bisa kita congkel saja. Misalnya yang ini yang rusak seperti itu, misalnya untuk atasnya tidak masalah, bagus, tapi bagian volume bawah yang rusak kita congkel saja, kita putuskan saja, kita rusak saja seperti itu. Sehingga untuk volume kita bisa menggunakan volume layar seperti itu, kita hidupkan sebentar misalnya, ataupun yang bawahnya saja kita hidupkan, tinggal tampil di layar. Untuk volume kita tinggal geser saja seperti itu, jadi untuk maju mundur, untuk mengaktifkan saja seperti itu. Jadi tidak masalah salah satu saja yang berfungsi, atau atas saja yang berfungsi, atau bawah saja yang berfungsi seperti itu. Ataupun juga misalnya volume atas bawah nih bagus semua, tapi untuk volume powernya ya rusak, misalnya sudah rusak, sudah habis untuk mantulnya tidak lagi, untuk pencetan itu spilingnya tidak ada lagi, bisa kita ambil di salah satu tombol volume. Jadi kita korbankan satu, kita pindahkan di power seperti itu. Nah itu kita harus gunakan solder, minimal kita harus punya solder dan timah soldernya untuk memindahkan atas dan bawahnya seperti itu. Jadi kita ambil mudahnya saja, kita misalnya seorang pengguna saja, kita ambil baru saja seperti itu, beli baru saja. Nah ini kita tutorialkan, kita buka dulu baut, memang agak banyak bautnya, kita buka dulu semua bautnya, kita tempelkan di magnet supaya tidak lari kemana-mana bautnya. Ini kita buat, jadi tidak harus mengangkat mesin, ini hanya buka koper penutup saja seperti itu. Bisa juga ini mengatasi kalau tombolnya masuk recovery, pas dihidupkan langsung masuk recovery, biasanya tombol volume yang macet seperti itu. Bisa kita korbankan, bisa kita copot, kita buang, hanya satu yang berfungsi, volume atas ataupun bawah saja seperti itu. Biasanya power tidak masalah, untuk volume atas bawah biasanya kalau dia masuk recovery, kita hidupkan langsung masuk recovery, biasanya tombol volume ataupun bawah ataupun atas yang rusak, jadi kita korbankan saja seperti itu. Kalau belum ada alatnya, nanti kalau sudah ada alatnya bisa kita ganti dengan yang baru dengan cara seperti ini, kita tutorialkan. Ini bautnya agak banyak sedikit. Sebenarnya gampang sekali untuk cara pasang, tidak harus bongkar mesin, ini hanya bongkar kopernya saja seperti itu. Ini sudah selesai, kita angkat saja seperti ini. Nah, kita angkat seperti ini sudah. Jadi tidak harus melepas mesin, kita hanya bongkar saja penutup ini saja. Kemudian kita bisa lepas, ini ada fleksibelnya nih, fleksibel untuk on off. Nah ini langsung lari ke sini. Nah, ini fleksibel on off nya. Ini hanya nempel saja di lem, ini masih asli. Ini hanya soket saja seperti ini, jadi kita angkat. Nah inilah fleksibelnya. Kalau misalnya rusak fleksibel on off, bisa misalnya tidak bisa dihidupkan tapi kita cas tampil, nah itu otomatis ini yang rusak. Ataupun kita cek fisiknya, biasanya sudah gompel, ataupun misalnya kita salah pemasangan gitu, kita tercongkel waktu membongkar kopernya, ini rusak, putus misalnya. Ini bisa kita ganti mudah. Yang kita butuhkan adalah obeng saja untuk bongkar koper. Nah ini seperti ini, untuk melepasnya tinggal congkel seperti ini saja. Nah ini hanya lem saja, ini seperti ini. Nah ini karena ini masih baru, jadi tidak rusak, jadi tidak kita lanjutkan untuk membongkarnya. Ini seperti ini, hanya di lem saja. Di sini ada lubang, sini ada lubang untuk menandakan bahwa harus pas di lubang ini. Ada nah ini lubang 1, lubang 2 seperti itu. Nah ini harus pas. Nah ada lubang di fleksibel, di bagian ini ada tonjolan, itulah berbentuk lubang seperti ini. Kita paskan saja.
kemudian kita tempelkan, kita pasang seperti ini. Nah, ini. Ataupun misalnya tergencet sendiri, kita rapikan dulu, baru kita tes tanpa pasang koper. Nah, seperti itu. Untuk amannya biasanya kalau misalnya tergencet sendiri, kita congkel saja, kita buang saja, kita korbankan seperti itu. Kalau misalnya belum ada penggantinya. Kemudian setelah selesai kita pasang seperti ini, kita tutup kembali seperti ini. Nah, saya kira saya cukup sekian saja, mungkin mudah dimengerti untuk cara buka bautnya, sama untuk pasang itu sama persis. Jadi kita cukupkan sekian saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf mungkin videonya masih panjang ataupun cara penyampaian yang kurang begitu mengenai ataupun belum mengerti, teman-teman bisanya di skip saja, ambil intinya saja seperti itu. Mudah-mudahan untuk para teknisi handphone mungkin senior diabaikan saja untuk video ini, dikhususkan kepada yang pemakai handphone yang pengen mau memperbaiki sendiri di luar untuk servis IC-nya. Jadi untuk sistem ganti plug and play saja seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya dengan cara pencet tanda loncengnya supaya untuk update untuk video selanjutnya. Untuk tutorial-tutorial servis handphone yang lain bisa teman-teman cek di playlist untuk bisa mempermudah untuk mencarinya seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Salam sukses.